kita mulai saja kuliah kita pada hari ini. Minggu lalu kita udah UTS ya, jadi ini berarti minggu ke-9 ya, minggu ke-9. Mungkin dengan saya sekitar 7 minggu lalu, kemudian nanti kemungkinan besar dilanjutkan oleh Bu Rini ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan polimorfisme. Mudah-mudahan kalian udah menonton video kuliahnya yang saya share kemarin. Sebelumnya, hampir lupa saya ya, saya ini ada install plugin attendance. Jadi nanti otomatis kalian yang hadir pada Google Meet ini itu akan tersimpan sebagai hadir. Jadi maknanya kalau memang ada yang lupa, absen misalnya, saya akan cek dulu di attendance ini apakah memang betul hadir atau tidak. Tapi kalau memang tidak ada pada list attendance ini ya maknanya saya anggap ya tidak hadir, saya akan absen ya. Di istilahnya kalau sebelumnya saya langsung absen, nah kali ini saya akan agak sedikit strict ya. Jadi saya akan cek dulu apa memang betul ada nama kalian di list attendance. Kalau memang ada, baru akan saya absenkan di tim kuliah. Oke, nah kemudian saya akan lanjut ke materi, yaitu tentang polimorfisme. Saya share terlebih dahulu. Oke, ya, polimorfisme. Nah, polimorfisme ini sangat terkait erat dengan inheritance ya. Jadi kalau pada minggu ke-7 kita sudah membahas minggu ke-7, ke-6 dan ke-7 ya, ingat saya. Minggu 6 itu kita membahas inheritance, kemudian minggu ke-7 itu kita latihannya, ya latihan kelas-kelas yang mengaplikasikan composition dan inheritance. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang polimorfisme, di mana polimorfisme ini hanya bisa berlaku jika ada relasi inheritance. Ya, jadi kalau nggak ada relasi inheritance ya berarti nggak bisa, karena memang polimorfisme ini apa ya istilahnya salah satu sifat ya, sifat pada objek oriented di mana suatu variabel ya, suatu variabel dari kelas tertentu itu kita bisa gunakan untuk menyimpan variabel dari kelas yang lain, tapi dengan syarat apa? Ada relasi inheritance ya. Saya jelaskan pada videonya, mudah-mudahan sudah ditonton ya, dan ya lebih kurang udah paham. Jadi kalau memang masih ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan, karena nanti akan kita coba dengan latihannya ya. Jadi latihannya itu kalau kalian mau melakukannya sendiri, silakan langsung aja. Jadi karena ini istilahnya kan mata kuliah pemrograman, jadi pemrogram itu nggak akan menimbulkan efek kalau kita nggak latihan, kita nggak melakukannya gitu ya. Jadi intinya di videonya itu saya jelaskan konsepnya. Sekarang kita tanya jawab. Kalau memang masih ada yang kurang dipahami, nah nanti kemudian kita lanjut dengan latihannya. Oke, silakan. Siapa ingin bertanya? Ya, kita sudah paham semua. Ada? Bu, Bapak, kan? beda overloading dengan overriding apa, Bu? Loh, maksudnya apa perbedaannya atau apa maknanya atau gimana? Bedanya kayak sama aja gitu, Bu. Kesannya sama ya. Iya. Sebetulnya ini baik, saya akan jelaskan.
Sebetulnya overloading dengan overriding ini sudah dibahas pada minggu sebelumnya ya. Kalau overloading itu kalau nggak salah saya pada topik tentang kelas, kalau saya nggak salah. Sedangkan overriding itu pada topik inheritance ya. Nah, sebetulnya memang overloading dan overriding ini kalau orang melihat sekilas kesannya mirip tapi sebetulnya berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena method overloading ini kalau kita kategorikan dia masuk ke tipe polimorfisme statik. Jadi yang dikatakan dengan statik ini maknanya proses pengecekan itu akan dilakukan saat kita mengcompile. Jadi saat kita compile itu langsung dicek, kalau memang ada kesalahan itu langsung muncul error. Nah, bedanya dengan method overriding method overriding ini bermakna dia juga merupakan bagian dari polimorfisme, tapi sifatnya itu dinamis. Nah, kenapa dikatakan dinamis? Karena proses pengecekan atau pencarian metode yang sama metode yang mirip atau yang sama itu terjadi saat kita menjalankan program, bukan saat kita compile program tersebut. Nah, kalau kita lihat contohnya, di sini ada contohnya. Ini bawahnya angkat. Ya. Nah, jadi kalau metode overloading metode overloading itu bermakna nama metodenya sama. Jadi namanya saja yang sama. Sedangkan parameter misalnya ini kan parameter. Ini juga parameternya. Kemudian tipe data yang dikembalikan. Kemudian jumlah parameternya, tipe data parameternya. Nah, itu bisa berbeda. Jadi yang sama itu hanya namanya saja. Jadi yang sama pada metode overloading itu hanya namanya saja. Ya, jadi istilahnya? Kenapa namanya overload? Karena memang kesannya satu nama, tapi kenapa bisa digunakan untuk berbagai macam tipe metode gitu. Jadi mungkin itulah makna daripada metode overloading. Jadi kesannya itu sama semua gitu, tapi ternyata waktu digunakan ternyata berbeda ya. Waktu digunakan ternyata berbeda. Jadi perbedaannya itu akan tergantung pada apa? Perbedaannya akan tergantung kepada parameter, jumlah parameter, tipe data parameter. Kemudian juga bergantung kepada tipe data nilai yang akan dikembalikan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada metode average yang pertama, parameternya ada dua, kedua-duanya integer. Kemudian average yang B yang keduanya ini dua juga parameternya, tapi tipe datanya double. Nah, kemudian yang ketiga ini, nama metodenya sama juga, average, tapi tiga parameter, di mana ketiga-tiganya tipe datanya adalah int. Nah, saat kita gunakan, jadi penggunaannya mirip seperti biasa di mana kita memanggil suatu metode tertentu. Nah, misalnya contohnya di sini kita cetak aja average dari 1, 2. Nah, apa maknanya di sini? Maknanya kita memanggil metode average dengan parameternya adalah 1 dan 2. Nah, proses pengecekannya ini, ini kan ada 3 nih. Ada 4 ada 4 metode average. Nah, proses pengecekan metode average yang mana akan digunakan itu akan terjadi saat kita melakukan compile program. Jadi waktu kita compile program, compiler itu ngecek. Nah, ini average yang pertama nih. Yang pertama parameternya 1, 2. Dia akan cek, ada nggak
metode yang average-nya itu tipe data parameternya integer dan integer. Dilihat, oh ada ternyata, yaitu yang A ini, ya yang A. Nah kemudian compiler lanjut lagi ke berikutnya, ada average 1.0, 2.0. Nah dilihat lagi, ada nggak metode average di mana parameternya itu 2, kedua-dua tipe datanya itu double. Oh ada ternyata, yaitu yang D. Nah ada. Nah kemudian compiler baca lagi baris berikutnya, yaitu di sini ada panggilan metode average. Yang dipanggil itu adalah metode average dengan 3 variabel, di mana variabelnya itu integer, dan integer. Ada 3. Nah, dicek lagi. Ada nggak metode average yang parameternya itu 3, ketiga-tiganya integer? Ada ternyata, yaitu yang C. Ya, jadi istilahnya compiler itu akan melakukan matching ya. Jadi dia akan memadankan, ya, dia akan match apakah memang metode yang dipanggil itu ada wujud dengan tipe data parameter yang sama, jumlah parameter yang sama atau tidak. Nah, kalau tidak, maka dia akan langsung muncul error. Jadi akan langsung saat kita compile program itu langsung muncul error. Nah, misalnya di sini ya, yang pertama, pemanggilan yang pertama 1, 2. Kenapa yang 1, 2 ini yang digunakan itu adalah yang A? Ya, karena tadi compiler itu akan melakukan proses pemadanan. Jadi karena di sini yang dikirim itu parameternya ada 2, kedua-duanya integer, waktu dilihat ada 3 pilihan metode average, yang pertama A, B dan C, oh ternyata yang cocok itu adalah A. Oke, maka di sini yang digunakan adalah A. Jadi akhirnya compiler itu sudah menyimpan di dalam memorinya bahwa ini akan metode average yang pertama itu yang akan digunakan nanti yang A. Nah kemudian yang kedua nih average 1.0, 2.0. Nah compiler ngecek lagi, ada nggak yang kedua-duanya double? Oh ada, yaitu yang D. Maka di memori compiler itu akan tersimpan, ya, bahwa average yang kedua ini saat kita program dia akan menggunakan metode yang D, average yang D. Nah yang ketiga juga sama, average 1, 2, 3. Jadi compiler ngecek lagi, ada nggak metode yang mirip ataupun sepadan dengan ini, di mana 3 parameter tiganya integer, ya ada, yaitu yang C. Maka di compiler itu istilahnya ketemu pasangannya, matching enggak. Nah kemudian yang keempat ini average 0,2. Nah di sini tidak akan error, ya. Kenapa tidak akan error? Karena di dalam bahasa Java ada istilahnya proses yang kita sebut sebagai casting. Ya, casting. Kemudian ada yang kita sebut namanya itu auto boxing atau boxing ya. Tidak lupa saya. Tapi depannya saya lupa, tapi seingat saya akhirannya itu adalah boxing. Jadi entah auto boxing, bukan unboxing yang di YouTube itu ya, buka kotak gitu, bukan unboxing seperti itu, tapi saya auto boxing apa ya. Jadi maknanya apa? Prosesnya pada pemanggilan yang keempat ini 1.0,2 ya, Java itu akan otomatis melakukan casting ya, boxingnya itu dia akan melakukan casting ke tipe data yang lebih besar. Jadi otomatis dia akan mencari data yang lebih besar. Nah, antara double dengan integer, mana yang lebih besar? Mana yang jawab? Double. Mana yang lebih besar? Double ya, double. Karena kan kalau integer kalau saya nggak salah 32 bit, kalau double 64 bit kalau saya nggak salah. Nah, jadi karena yang besar itu adalah double, otomatis 2 ini akan diubah ke tipe double.
Jadi otomatis, prosesnya itu otomatis. Nah, prosesnya otomatis ini yang saya jelaskan tadi itu disebut sebagai boxing. Apa auto boxing ya? Saya agak lupa istilah pastinya, tapi yang saya ingatnya kata-kata boxing ini aja, karena unik gitu ya, kesannya kayak main tinju gitu, tapi ini memang istilahnya. Jadi di sini karena dua ini otomatis diubah menjadi double, ya compiler waktu ngecek yang mana satu yang mirip ataupun yang sepadan, oh ada, yaitu yang D. Kenapa yang D yang digunakan? Karena dua yang integer ini otomatis itu akan diubah ke data yang lebih besar. Kenapa tipe data yang lebih besar? Karena dia akan membandingkan ini double, ini integer, mana yang lebih besar double, maka dua akan diubah menjadi double. Nah, seperti itu ceritanya. Ya, jadi intinya karena dua ini udah double, ketemu pasangannya yang B. Ya. Nah, ini semua proses ini terjadi saat kita compile program. Ya, saat kita compile program, proses ini sebenarnya terjadi. Nah, misalnya nanti ada satu lagi nih kita tambahin, ini saya komen karena memang error ya. Misalnya ada average yang dikirim parameter 4, keempatnya itu adalah ke data integer. Nah, compiler itu akan ngecek, dia cari average yang mirip ataupun yang sepadan. Nggak ada. Di sini yang ada cuma yang 3 parameter, tapi yang 4 parameter ada. Nah, ini akan muncul compilation error. Jadi kira-kira pesan errornya itu no matching method. Ya, nggak ada metode yang matching, nggak ada metode yang sepadan. Ini adalah proses dari metode overloading. Ya, metode overloading itu namanya aja sama, tapi parameternya itu berbeda. Nah, kemudian apalagi perbedaannya, dia akan dilakukan pengecekan saat kita compile program. Nah, berikutnya, kalau polimorfisme dinamis, salah satu contohnya itu adalah metode overriding. Ya, jadi di sini kita akan melihat bahwa pemanggilan metodenya itu betul-betul sama persis. Jadi makanya namanya itu adalah override. Ya, override. Override itu maknanya ditimpa. Maknanya memang sama persis. Ya, saya udah jelaskan ya pada materi inheritance, karena ada satu metode pada superclass, ya. Kemudian metode tersebut yang namanya sama, semuanya sama, ya. Kita ubah pada subkelasnya. Di isinya itu kita ubah, implementasinya itu jadi berbeda pada subkelasnya. Maknanya apa? Kita melakukan proses yang namanya method overriding. Jadi metode yang ada pada superclass, nah contohnya di mana? Misalnya di sini ada kelas circle, ini sebagai superclass, kemudian silinder F itu sebagai subkelasnya. Nah, mana metode yang di override? Itu metode get area di sini. Jadi metode get area yang ada pada kelas circle itu akan mengembalikan luas daripada circle. Nah, pada silinder nggak cocok lagi, karena yang namanya luas pada silinder itu berbeda dengan luas pada circle. Ya, luas pada silinder yang dimaksud itu adalah luas keseluruhan permukaannya. Ya kan beda ya, kan secara matematis rumusnya juga jadi beda. Nah, sehingga apa? Kita melakukan proses yang namanya override. Kita gunakan nama metodenya yang sama, tipe datanya sama, semuanya sama. Yang beda apa? Isinya. Ya, isinya yang berbeda. Jadi isinya itu yang kita timpa, isinya yang kita override. Sedangkan nama metodenya, tipe data kembalian, parameter, tipe data parameter, semuanya itu adalah sama. Yang berbeda hanya isinya saja. Paham bedanya? Nah, metode override ini polimorfisme dinamis ya. Jadi karena dinamis dia akan dicek ya saat proses runtime program. Paham?
Nah, jadi itulah dia ya perbedaannya yang tadi saya jelaskan ya. Kalau overload ya, cuma namanya aja sama, parameternya beda. Nah, kalau override semuanya sama, ya, nama sama, parameter sama, tipe data dikembalikan sama, semuanya sama. Nah, tapi yang bedanya apa? Isi yang ada di dalam metode. Dan suatu metode nanti kan pasti ada isi di dalamnya. Nah, isinya ini yang kita ubah. Nah, yang ada di dalam metode pada subkelas ini yang kita timpa atau kita override istilahnya. Ya, kan kalau orang main game tuh kan ada apa istilahnya override mode gitu ya. Jadi, oh ini di apa namanya Agent Ali ya kalau nggak salah ya, anak saya suka nonton tuh, jadi ada tuh override mode, jadi istilahnya udah bukan si Alinya lagi yang berpikir, udah apa namanya yang kacamatanya itu kan yang menggerakkan dia kan, jadi istilahnya ditimpa dia ya, ditimpa isi yang ada pada superkelas itu ditimpa dengan yang baru yang ada pada subkelasnya. Udah bisa dipahami? Sudah, Bu. Yang lainnya bagaimana? Ada lagi yang Ibu, izin bertanya. Oke, baik. Yang di halaman 11, Bu, contohnya. Iya Bu, misalnya kan di bicycle itu dia extend ke vehicle tuh ada supernya di bicycle. Tapi di tricycle-nya tuh apakah di method constructor-nya nanti juga ada supernya Bu? Oke. Nah, ini saya kasih contoh aja langsung ya. Saya kasih contoh, sebetulnya ini ada codingnya, bisa kalian download di e-learning juga. Nah, ini codingnya, ya, contohnya. Jadi, anggaplah kita punya kelas vehicle. Ya, kelas vehicle. Nah, kelas vehicle ini istilahnya kendaraan. Kalau udah dibilang kendaraan, ya pasti dia bisa bergerak, istilahnya kan. Kan kendaraan nggak bergerak, ngapain namanya kendaraan? Namanya kalau udah dibilang kendaraan pasti bisa bergerak. Nah, makanya yang namanya vehicle itu ada metode move, ya, move untuk bergerak. Nah, kemudian karena kendaraan ini terlalu umum, kan beda-beda jenisnya. Jadi nanti ada yang cuman 2 roda aja, maka yang 2 roda tadi itu kita sebut dia sebagai motorbike. Nah, berarti nanti ada subkelasnya motorbike. Nah, kemudian kemudian ada yang apa namanya mobil ya, kendaraan yang sifatnya mobil di mana ada 4 roda, kemudian ada atapnya, ya kan? Nah, karena ada atap itu kita sebut dia sebagai car ataupun mobil. Dan kedua-duanya itu juga bisa bergerak ya, jadi ada move sendiri yang beda. Nah, kemudian bicycle. Nah, bicycle misalnya bergerak juga, tapi istilahnya dia nggak ada metode yang khusus pada bicycle. Jadi intinya move yang digunakan itu nanti akan yang berada pada metode bicycle ini, ya. Kemudian pada racing car. Nah, racing car ini juga ada metode move-nya sendiri. Nah, ini saya munculkan kode programnya aja lang ya. Nah, jadi ini ada kelas vehicle. Ya, kelas vehicle ini kelasnya kosong aja karena di sini tujuannya hanya ingin menunjukkan proses polimorfisme saja. Jadi pada kelas vehicle ini ada metode move. Ya, metode move ini hanya sekedar mencetak kendaraan dapat bergerak. Ya, kendaraan dapat bergerak. Kemudian pada motorbike, ya, kendaraan motorbike itu turunan daripada vehicle, ya, extend vehicle, kemudian bergeraknya beda sedikit, di mana metode move-nya itu mencetak sepeda motor dapat bergerak dan laju kencang. Nah, kemudian untuk car, ya, untuk car juga kita buat metode override daripada metode move-nya, ya, jadi metode move ini adalah metode overriding, ya, metode overriding dari kelas vehicle. Jadi di sini kita over method move, yang dicetak adalah mobil dapat bergerak dan penumpang tidak kena hujan. Ya, kemudian apa saya buka aja semuanya.
motorbike, kemudian car, kemudian bicycle. Nah, untuk bicycle itu merupakan turunan vehicle juga, tapi dia nggak ada method move ya, kita tidak mengoverride method move-nya. Kemudian ada racing car, ya, racing car juga method move, di mana yang dicetak adalah mobil balap dapat melaju sangat kencang. Kemudian ada bicycle lagi ya. Nah, sekarang ya, lihat ya, yang ada move itu adalah pada vehicle, motorbike, car, dan racing car. Yang lainnya nggak ada. Nah, sekarang kita akan mencoba, ya, kita coba satu persatu bagaimana prosesnya. Ini saya kami buat hapus dulu, ya, hapus. Nah, kemudian saya akan tunjukkan ya apa makna dari polimorfisme dinamis, di mana yang dinamis ini sebetulnya pengaplikasiannya ya, implementasinya itu ada dua. Jadi ada pada atribut dan juga ada pada metode. Jadi ada pada atribut dan pada metode. Nah, apa yang dimaksud pada atribut? Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Di sini saya ingin men-create satu objek dari kelas vehicle. Nah, seperti ini. Ya, vehicle. Oke. Nah, apa maknanya di sini? PH ini adalah objek dari kelas vehicle. Nah, kemudian misalnya saya ingin memanggil method move. Ya, kita panggil method move. Maka kita compile. Oke, kemudian kita akan tadi bukan saya run ya. Saya ciptakan kelas. Oke, kita panggil method main ya kalau mau kita run program. Nah, sekarang yang tercetak adalah kendaraan dapat bergerak. Nah, kenapa yang tercetak ini adalah kendaraan dapat bergerak? Ya, yang tercetak kendaraan dapat bergerak karena pada kelas vehicle, ya, pada kelas vehicle ini method move-nya itu akan mencetak kendaraan dapat bergerak. Oke. Nah, kemudian PH ini ya, satu objek dari kelas satu objek dari superkelas itu bisa kita gunakan berulang-ulang kali untuk menyimpan diri dia sendiri dan objek dari subkelasnya. Jadi superkelas itu bisa menyimpan, ya, superkelas bisa menyimpan objek dari subkelasnya. Jadi selain diri dia sendiri, dia juga bisa menyimpan objek dari subkelasnya. Kenapa seperti itu? Karena ini yang kita sebut dia sebagai proses casting ataupun istilahnya upcasting, di mana kita bisa menyimpan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, di mana objek subkelas yang sifatnya rendah itu kita bisa simpan pada objek superkelasnya yang lebih tinggi. Nah, misal di sini sekarang saya nggak menyimpan vehicle lagi, sekarang saya mau menyimpan objek motorbike. Ya, jadi di dalam konsep objek oriented hal ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Ya, karena adanya proses testing, di mana objek yang ini proses upcasting, di mana objek yang lebih rendah ataupun subkelasnya di sini disimpan pada objek yang lebih tinggi ataupun superkelasnya. Kenapa superkelas? Karena PH ini kan tipe datanya adalah vehicle, ya, vehicle. Nah, vehicle ini adalah superkelas dari motorbike. Motorbike ini sendiri sebagai subkelasnya. Jadi subkelas itu kita bisa simpan pada subkelasnya. Nah, namun saat kita panggil method move, ya, method move yang mana yang akan dipanggil?
Ya, kita lihat, saya compile, saya run kembali. Nah, method move yang mana yang akan dipanggil? Pada yang pertama, method move yang dipanggil jelas kepunyaan vehicle. Nah, tapi yang kedua tercetak ini, method move yang dipanggil adalah method move kepunyaan motor bike. Kenapa seperti itu? Karena pada baris ini, ya, PH sama dengan new motor bike, maka maknanya PH ini sudah menyimpan, ya, objek motor bike. Jadi dia tidak lagi menyimpan objek vehicle, dia sudah menyimpan objek motor bike. Karena PH ini sudah apa ya istilahnya ya, objek yang disimpan itu adalah objek motor bike, maka saat dia panggil method move yang dipanggil ataupun yang digunakan itu adalah method move kepunyaan dari motor bike. Nah, kenapa sih itu? Ya karena sifat karena inilah dia proses dinamis. Jadi polimorfisme dinamis itu maknanya method move yang dipanggil itu akan tergantung saat kita run program. Nah, saat kita run program CH di sini menyimpan motor bike, maka method move yang dipanggil akan yang akan digunakan adalah method move kepunyaan motor bike. Jadi prosesnya ini bukan saat compile ya. Jadi kalau compile itu kan hanya sekedar mengecek sintaks ya, dia mengecek sintaks, grammar, kemudian kalau ada salah ketik, ada kekurangan apa istilahnya titik koma misalnya ya, itu akan dicek saat compile. Juga seperti tadi method overloading ya. Kenapa dia dicek saat compile? Karena memang prosesnya itu adalah proses matching, dia akan memadankan. Nah, sedang di sini ini bukan proses matching, tapi di sini adalah proses di mana dia panggil metode yang sama. Tapi metode yang mana yang akan digunakan? Ya, metode yang mana yang akan dipanggil saat kita menjalankan program, ya, tergantung kepada objek yang sekarang disimpan. Nah, misal saya buat yang baru lagi, CH. Nah, sekarang saya simpan objek dari car. Ya, sekarang yang disimpan adalah objek dari car. Kemudian kita panggil lagi method move. Ya, kita panggil method move. Saya compile kembali. Kemudian kita panggil lagi method name. Ya. Nah, sekarang ya sudah ada yang tercetak udah beda-beda nih. Yang pertama kendaraan dapat bergerak, ya, karena memang itu adalah isi daripada metode move pada vehicle. Yang kedua adalah sepeda motor dapat bergerak dan melaju kencang. Kenapa seperti itu? Karena di sini ya metode move di sini akan memanggil move kepunyaan dari motor bike. Kenapa seperti itu? Karena memang di sini kan terjadi proses assignment ya. Jadi proses assignment pada objek itu bermakna objek yang dirujuknya berubah. Jadi kalau di sini objek yang dirujuk adalah objek dari vehicle, saat di sini objek yang dirujuk itu adalah objek dari motor. Jadi pada saat ini ya, pada baris keberapa ini? Ini barisnya. Bukan barisnya ini. Nah, baris objeknya. Coba barisnya mana ya untuk menunjukkan baris. Oke lah. Nah, jadi pada baris ini ya, pada saat ini yang disimpan sekarang ya, yang disimpan sekarang saat kita menjalankan program itu adalah objek motor bike. Dia merujuk ke satu tempat memori yang baru di mana pada tempat memori tadi yang tersimpan adalah objek motor bike dan rujuk itu disimpan pada PH. Jadi saat dipanggil method move, maka metode yang dipanggil adalah method move kepunyaan objek motor bike. Nah, kemudian di bawahnya, di PH-nya udah diubah lagi. Ternyata PH-nya di sini menyimpan, ya, assignment itu istilahnya kita merubah nilai yang disimpan di dalamnya. Jadi di sini PH-nya sudah merujuk ke objek car.
Jadi di dalam memori itu ada satu tempat objek char yang baru kita ciptakan, kemudian alamatnya atau rujukannya itu kita simpan di VH. Jadi maknanya isi VH sekarang apa? Objek char. Nah, sehingga saat kita panggil method move, maka method move yang mana yang akan digunakan? Metode kepunyaan dari objek char. Ya, jadi objek char method move-nya itu adalah mobil dapat bergerak dan penumpang tidak kena hujan. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi PH sekarang menyimpan objek racing car misalnya. Racing car. Ya. Nah, apa maknanya di sini? Maknanya kita ciptakan satu objek racing car, jadi di dalam memori itu udah ada objek racing car, kemudian alamatnya atau rujukannya itu kita simpan di CH. Jadi sekarang CH-nya data yang disimpan, ya data yang dia simpan pada variabel CH ini sudah berubah lagi. Nah, sekarang sudah berubah menjadi objek racing car. Nah, sehingga kemudian saat kita panggil ya method move. Nah, metode yang akan dipanggil itu adalah method move kepunyaan racing car. Pada racing car method move ya. Mobil balap dapat melalui satu jam. Saya compile dulu yang ini. Compile. Kemudian sekarang oke. Ya, kendaraan dapat bergerak, sepeda motor dapat bergerak, mobil dapat bergerak, dan mobil balap dapat melaju sangat kencang. Ya, jadi, nah maknanya di sini, ya maknanya di sini terjadi proses pengecekan, ya polimorfisme secara dinamis yang akan dicek saat kita menjalankan program. Jadi kalau kita lihat kode programnya di sini, PHMU, semuanya nih ada 4 buah PHMU. Kesannya kok sama aja, yang mana satu yang dipanggil? Ya karena kita udah belajar konsep polimorfisme, udah tahu. Nah, kalau orang yang belum paham, dia lihat, ini sama persis, ini juga sama. Kan aneh, ya kesannya aneh. Nah, tapi penentuannya move yang mana yang akan dipanggil itu akan terjadi saat kita menjalankan program. Bagaimana caranya? Tergantung dari objek apa yang memanggil. Saat di sini objek yang memanggil method move itu adalah objek motorbike. Makanya move kepunyaan motorbike. Nah, saat di sini yang memanggil adalah objek car. Berarti metodenya yang digunakan kepunyaan si objek car ini tadi. Di sini objek yang memanggil method move itu adalah objek racing car. Maka move yang digunakan adalah move kepunyaan racing car. Nah, sekarang tadi sesuai pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau bicycle? Ya, bicycle. Kita bosan ya, jadi yang lainnya itu motor-motor udah keren-keren. Nah, sekarang kita biar sehat, kita sekarang pakai bicycle aja ya, sepeda. Nah, maknanya PH sekarang sudah menyimpan rujukan ataupun alamat di mana objek bicycle itu disimpan. Jadi PH itu sekarang sudah menjadi objek bicycle istilahnya ya. Nah, kemudian PH.move. Nah, dia panggil metode move-nya juga. Nah, lihat kembali ya pada bicycle itu nggak ada move ya. Karena pada bicycle nggak ada move, maka yang digunakan itu adalah kepunyaan dari superclass. Kenapa seperti itu? Karena prosesnya ini ya inheritance. Jadi inheritance itu maknanya apa yang ada pada superclass itu akan diturunkan pada subkelasnya. Jadi sebetulnya, nah visualin ada method move. Nah move ini semuanya akan diturunkan kepada subkelasnya. Ya, semua metode pada superkelas itu akan diturunkan kepada subkelasnya. Tapi, ya ada tapinya. Subkelas itu memiliki kemampuan untuk merubah.
Jadi dia nggak mau yang sama dengan superclass. Dia mau mengubah. Misalnya pada motorbike. Nah, move-nya itu mau yang beda. Dia nggak mau sama dengan vehicle. Maka move-nya dia buat sendiri. Dia override. Ya. Car juga seperti itu. Dia nggak mau yang sama dengan vehicle. Dia mau versi dia sendiri. Nah, makanya di sini kita melakukan method overriding. Kita buat versi car. Ya, move versi car sendiri. Nah, sekarang untuk bicycle, ya anggap aja bicycle ini, ya pokoknya dia gerak pakai kaki kan. Nah, jadi istilahnya kita nggak buat move versi bicycle-nya sendiri, maka move yang mana yang akan makan move kepunyaan dari superclass-nya. Jadi sehingga di sini yang tercetak itu adalah kendaraan dapat bergerak. Kenapa kendaraan dapat bergerak? Karena move yang digunakan adalah move kepunyaan vehicle. Nah, bagaimana kalau tricycle? Tricycle ada nggak ya? Oh, nggak ada. Tricycle itu sepeda roda 3, sepeda anak-anak, bukan tricycle. Nah, bagaimana kalau tricycle? Kalau sekarang, sekarang kan, saya simpan objek tricycle. Ya, maknanya PH sekarang ya secara dinamis dia sudah menyimpan objek tricycle. Nah, kita panggil lagi method move. Nah, kira-kira apa yang tercetak? Di tricycle nggak ada juga. Halaman memori, Bu, karena nggak ada inisialisasi, Bu. Nggak ada inisialisasi. Nggak ada isinya, Bu, maksudnya. Nggak ada isinya. Nggak, method move yang mana yang akan dipanggil oleh objek tricycle ini kan PH, ya PH sekarang sudah menyimpan objek tricycle. Kemudian PH.move, berarti objek tricycle memanggil method move, ya memanggil method move. Kan istilahnya method itu kan perilaku ya, perilaku maknanya si objek tadi akan memanggil perilakunya. Nah, pada tricycle dia akan melihat method move-nya yang mana. Ada objek move pada tricycle. Bicycle, Bu. Ada? Enggak, pada tricycle ada atau tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi pada tricycle ada method move. Karena nggak ada, dia akan lihat pada superclass-nya. Tapi dia nggak langsung naik ke atas ya. Superclass-nya yang pertama dulu. Nah, kalau kita lihat hierarkinya, superclass-nya di atasnya langsung itu adalah bicycle. Maka secara otomatis saat kita run program, jika di tricycle ini nggak ada, dia akan lihat superclass-nya yaitu bicycle. Nah, dilihat lagi pada bicycle. Ada nggak method pada bicycle? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi pada method move pada bicycle juga nggak ada. Nah, bicycle-nya juga karena nggak punya method, maka dia akan lihat kembali pada superclass-nya. Nah, superclass-nya di sini adalah vehicle. Ya, maka dilihat pada kelas vehicle ada method move, yaitu method move-nya adalah kendaraan dapat gerak. Maka jika program ini kita jalankan, maka yang tercetak tadi apa? Ayo, kok jadi bilang method move Vehicle. yang mana? Vehicle. Nah, method move kepunyaan vehicle yaitu apa? Kendaraan dapat bergerak. Ya, ini saya compile kembali dan programnya. Nah, ini dia ya, kendaraan dapat bergerak. Ya, jadi nah, apa maknanya di sini ya? Kenapa saya buat berulang-ulang seperti ini? Padahal di sini kosong aja, cuma beda faktornya aja, ya, supaya saya bisa menggambarkan bahwa di sini terjadi proses polimorfisme, dan polimorfisme ini terjadi secara dinamis
Kenapa terjadi secara dinamis? Karena dia akan ditentukan saat program kita jalankan. Jadi saat program kita jalankan, maknanya apa? Kalau program itu udah kita jalankan, ya udah kita run, maknanya kita kan udah bermain-main dengan data ada di dalam memori kan. Nah, kalau saat compile itu belum. Nah, tapi pada proses run, maknanya dia akan melihat data simpan di memori itu apa. Saat ini, yang disimpan di memori itu adalah objek vehicle. Maka waktu dipanggil method move, yang dipanggil adalah kepunyaan vehicle. Nah, di sini yang kita simpan, ya, yang kita simpan itu adalah motorbike, ya, motorbike. Maka maknanya apa? Maknanya karena yang disimpan sekarang, ya, runtime itu maknanya apa ya? Ya saat itulah ya, saat kita menjalankan program, saat saat kita menjalankan program di bagian ini, saat sekarang ini yang disimpan adalah objek motor, maka waktu di method move yang dipanggil adalah method move kepunyaan motor. Nah, prosesnya ini akan dinamis. Jadi kalau kita melihat kode programnya itu mirip saja, semuanya adalah ph.move, semuanya sama-sama memanggil method move, tapi waktu run program kok jadi beda-beda gitu ya. Kenapa waktu kita run program yang tercetaknya jadi berbeda? Ya karena method move yang dipanggil itu akan sangat bergantung kepada objek yang memanggil. Jadi di sini objek yang memanggil motor, maka move yang dipanggil kepunyaan si motor. Di sini objek yang memanggil adalah objek car, maka method move yang dipanggil adalah method move kepunyaan car. Di sini objek yang memanggil itu adalah objek racing car, maka method move yang dipanggil itu adalah move kepunyaan racing car. Pada bicycle, ini yang disimpan objek bicycle, maka method move yang dipanggil itu adalah method move bicycle. Tapi ternyata apa? Ternyata bicycle nggak punya method move. Nah, karena dia nggak punya method move, dilihatlah pada superkelasnya. Punya atau enggak? Nah, ternyata punya pada vehicle. Maka method move yang digunakan itu adalah method move kepunyaan dari superkelasnya. Nah, pada tricycle seperti itu juga. Jadi di sini objek yang disimpan itu adalah objek tricycle, maka yang dipanggil adalah method move kepunyaan tricycle. Nah, tapi apa? Tapi nggak punya, ya, tricycle nggak punya method move. Ya, karena nggak punya method move pada tricycle, maka dia lihat pada superkelasnya. Superkelas tricycle itu adalah bicycle, dilihat pada bicycle, ada nggak? Oh, ternyata ada juga method move pada bicycle. Karena nggak punya, bicycle nggak punya, akhirnya dipanggillah yang superkelasnya lagi, vehicle. Vehicle, kamu punya method move nggak? Oh, kata si vehicle, punya, ini method move saya, silakan pakai. Nah, akhirnya ini ya, ph.move ini yang digunakan ada method move yang ada pada vehicle. Ya, jadi alurnya seperti itu. Intinya apa? Saat kita menjalankan program, ya, objek itu akan memanggil kepunyaan diri dia sendiri dulu. Kalau nggak punya, dia akan panggil punya superkelasnya. Kalau nggak punya juga superkelasnya, panggil punya superkelasnya lagi. Ya, sampai yang paling atas sekali. Itu proses yang terjadi pada dimorfisme dinamis. Jadi penentuan yang mana yang akan dipakai, yang mana yang akan digunakan itu terjadi saat program kita jalankan. Bisa dipahami? Sudah terbang sedikit. Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya yang lain? Bu, berarti berarti anak kelas itu mengikuti induk dari kelas tersebut, Bu, ya? Ya. Jadi itulah dia konsep daripada inheritance, ya. Inheritance ini ya kita bayangkan seperti kita aja lah ya, manusia kan, manusia kita punya bapak, ibu, kemudian ada kakek, nenek, kan istilahnya
Kalau di dalam biologi itu ada DNA-nya ya, mungkin nggak mirip sama bapak mamanya, tapi ternyata mirip sama kakeknya misalnya kan. Jadi kan intinya DNA itu kan akan diturunkan, ya DNA itu akan diturunkan ke kalau nggak ke anaknya, bisa saja nanti ke cucunya gitu kan yang diturunkan. Jadi ada sifat-sifat yang diturunkan. Nah, sama juga pada konsep inheritance pada object oriented ini ya, konsepnya itu sebetulnya ya mirip ya, karena memang apa namanya ya, teorinya yang memang diambil dari konsep inheritance pada manusia juga. Nah, maknanya apa? Suatu anak, nah anak di sini kita sebut dia sebagai subkelas, makanya dia akan diwarisi. Dia akan diwarisi semua dari superkelasnya. Jadi apa yang ada di superkelas silahkan pakai. Apa yang ada di superkelas itu akan diturunkan kepada subkelasnya. Nah, tapi nanti apa? Subkelas itu boleh punya versi dia sendiri. Jadi subkelas itu istilahnya berikan kebebasan. Kamu boleh pakai punya saya, istilahnya punya superkelas, tapi kamu juga boleh ubah. Nah, jadi kalau mau gunakan, silahkan gunakan. Kalau tidak, maka kamu harus melakukan proses yang namanya override. Ya, override method. Nah, tapi makna utamanya apa? Apa yang ada pada superkelas itu akan diturunkan kepada subkelasnya. Dan subkelas boleh bebas, boleh pakai langsung, silahkan. Kalau nggak ada, kalau dia sendiri mau nggak mau ubah, maka dia akan menggunakan kepunyaan dari superkelas. Tapi kalau dia mau ubah versi dia sendiri, ya berarti saat kita gunakan yang akan dipanggil itu adalah kepunyaan dari dia sendiri. Ya, jadi apa ya? Ya itulah dia prosesnya. Jadi intinya proses yang mana satu yang akan digunakan, ya penentuannya itu terjadi saat run program. Kenapa saat run program? Itu tergantung kepada objek yang memanggil. Objek apa yang memanggil? Kalau objek yang memanggil itu adalah objek motor, ya berarti dia pakai punya motor. Kalau objek yang memanggil itu adalah objek car, maka yang digunakan adalah yang ada pada car. Nah, kalau objek yang memanggil adalah bicycle, maka yang digunakan adalah yang ada pada bicycle. Kalau nggak punya, berarti lihat di superkelasnya, ada atau tidak. Kalau ada, pakai. Nah, kalau nggak ada, lihat lagi di superkelasnya. Nah, kalau memang tidak ada juga pada superkelasnya, error. Nah, itulah nanti baru akan muncul error. Nah, error yang terjadi di sini bukan error kompilasi, tapi error runtime. Ya, runtime error. Dimana kita prosesnya ini istilahnya ketemu istilahnya yang sepadan. Jadi waktu di superkelas nggak punya, superkelasnya panggil lagi nggak punya juga. Akhirnya karena nggak punya ya baru muncul error. Jadi errornya itu akan muncul saat kita running program, bukan saat kita compile. Oke, baik. Ada lagi yang menanyakan atau sudah bisa dipahami proses konsep dari polimorfisme? Jadi polimorfisme ini sesuai dengan namanya banyak bentuk. Jadi satu, kan tadi saya contohkan di sini, satu variabel yang sama ternyata bisa digunakan untuk menyimpan beberapa objek yang lain. Bisa menyimpan vehicle, bisa menyimpan motor, bisa menyimpan car, racing car, bicycle, cycle, bisa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya haruslah dalam relasi inheritance. Ya. Nah, dan kemudian dia juga banyak bentuknya, polimorfismenya itu juga seperti apa? Saat kita gunakan metode move. Ya. Bentuk yang mana yang dipakai itu akan ditentukan saat runtime. Nah, bagaimana cara menentukan saat runtime? Tergantung objek apa yang di sini sekarang. Ya, jadi makanya dikatakan banyak bentuk, poli banyak, morfisme dari bahasa Yunani kalau nggak salah, morphos bentuk. Ya, jadi banyak bentuk. Jadi waktu kita panggil di sini bentuk yang dipakai udah beda lagi. Saat digunakan di sini bentuk yang digunakan beda lagi. Saat di sini digunakan bentuk yang mana udah beda lagi. Ya, paham ya maknanya ya, polimorfisme banyak bentuk.
Ada lagi? Lain? Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Kan tadi ada dibilang kan upcasting dan downcasting. Nah, kenapa downcasting itu tidak lebih aman daripada upcasting? Tidak amannya itu di mana, Bu? Kalau boleh tahu. Apa? Oh, upcasting, downcasting. Sorry Pak, slide sebelumnya lagi ya. Gimana ya? Itu kayaknya. Oke. Bukan ini. Mana ya? Ada sih saya jelasin. Pada slide. Slide mana ya? Dan itu nggak slide ini satu. Saya kelupaan. Casting namanya ya. Ada penjelasan tentang casting dan casting. Apa di sini? Sering. Ada juga di mana? Kontak. Mana ya? Ada yang masih jadi slide yang pertama. Di slide polymorphism, Bu. Yang upcasting dan downcasting tuh. Oh ya. Ya, Bu. Jadi kelupaan. Ya betul. Sorry. Capek lah cari di mana. Oke. Nah, upcasting. Jadi upcasting ini maknanya kita bisa menyimpan objek lebih rendah itu pada objek yang lebih tinggi ya. Jadi objek kelas pada superkelasnya. Nah, kenapa tadi dikatakan aman? Oke. Nah, jadi ini kenapa dikatakan aman? Karena compiler ini bisa langsung ngecek kalau misalnya ada error, maka itu akan langsung muncul error incompatible type. Jadi tipe datanya itu salah ya, tidak compatible istilahnya, tidak matching ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ya, circle C1 sama dengan new cylinder. Jadi di sini kita menyimpan objek cylinder pada circle. Nah, di sini terjadi proses upcasting. Kenapa casting? Subkelas cylinder itu kita simpan pada superkelasnya circle. Aman. Nah, kenapa aman? Karena compiler itu akan langsung ngecek ya berdasarkan relasi inheritance apakah dia akan cek relasi inheritance apakah memang tool circle ini merupakan superkelas dari cylinder. Jadi maknanya kan dia akan ngecek seperti ini kan, di cylinder kan nanti di kode programnya kan kita buat extend circle kan. Nah, jadi secara otomatis compiler dia cek extend circle. Nah, oke, nggak ada masalah karena memang ini turunan daripada circle. Nah, tapi kalau misalnya kita simpan
circle ini misalnya kita simpan objek string, ya, upcasting, di mana objek string itu kita simpan pada objek circle. Nah, ini dia akan melihat apakah string ini merupakan subkelas daripada circle. Kalau ternyata bukan, maka ini akan langsung muncul error saat kita compile program, nggak matching istilahnya. Jadi seharusnya objek circle itu hanya boleh menyimpan diri dia sendiri, ya, objek diri dia sendiri dan objek turunan-turunannya, anak-anaknya atau subkelasnya. Nah, karena antara string dengan circle itu nggak ada kaitan, nah dia langsung muncul compilation error. Nah, itulah dia makna daripada aman. Jadi waktu kita compile itu akan langsung dicek. Ada kaitan nggak? Kalau nggak ada kaitan, error. Ya, kalau nggak ada kaitan, maka muncul error, incompatible type. Nah, sedangkan pada downcasting, ya, downcasting, di mana proses castingnya itu kita turunkan kembali, di mana objek superkelas itu kita simpan pada objek subkelasnya. Ya, yang superkelas kita simpan pada subkelasnya. Jadi misalnya di sini, ini pada baris yang pertama ini adalah proses upcasting, ya. Kan objek silinder disimpan pada circle, upcasting, ya. Objek subkelas disimpan pada objek superkelas. C1, ya, C1 ini adalah side circle. Circle. Nah, kemudian C1 ini, ya, C1 kita simpan kembali, ya, kita simpan kembali pada silinder. Kita simpan kembali pada silinder. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus kita gunakan operator casting. Operator casting itu adalah buka kurung, tutup kurung. Isi yang ada di dalamnya ini adalah tipe data yang ingin kita ubah. Kalau C1 ingin diubah ke silinder, maka di sini di dalamnya kita tuliskan dia sebagai silinder. Kalau C1 ingin diubah menjadi circle, maka dalamnya kita tuliskan circle. Ya, jadi operator casting itu adalah buka kurung, tutup kurung. Makanya kita mengubah data. Jadi di sini C1 diubah tipe datanya menjadi silinder, kemudian disimpan pada variabel silinder yang tipe datanya juga silinder. Inilah dia makna daripada downcasting. Kenapa downcasting? Karena C1 itu sendiri adalah circle yang merupakan superkelas. Ya, C1 ini adalah superkelas. Kemudian disimpan pada silinder yang merupakan subkelas. Downcasting. Jadi yang lebih tinggi itu disimpan pada yang lebih rendah. Kalau pada ini kan tipe data objek, ya. Kalau pada tipe data primitif itu seperti ini. Jadi integer double y sama dengan 10 misalnya. Ini nggak error. Kan seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Ini nggak error. Kenapa nggak error? Otomatis yang integer ini itu akan diubah tipe datanya menjadi double. Tapi jika kita buat int x sama dengan y, nah, ya, ini akan error. Kenapa error? Ini maknanya tipe data double itu kita simpan pada tipe data integer. Nggak bisa. Jadi istilahnya y itu kan double, ya. Double kan rumahnya lebih besar. Jadi rumahnya yang lebih besar kita simpan pada yang rumahnya lebih kecil, integer. Itu nggak bisa, nggak muat nanti. Ya, nggak muat. Nah, caranya apa supaya nggak error? Caranya, nah ini saya komen. Nah, caranya kita lakukan proses casting. Jadi, y itu kita ubah dia menjadi integer. Y diubah menjadi integer, baru kemudian disimpan pada x yang tipe datanya integer. Nah, jika seperti itu, maka ini sudah tidak error lagi, sudah jalan. Proses ini yang kita sebut dia sebagai downcasting, di mana tipe data yang lebih besar, yang lebih lah istilahnya, ya,
yang lebih super istilahnya, itu kita simpan pada tipe data yang lebih kecil ataupun subnya. Nah, tapi ingat harus ada operator casting. Kalau tidak ada operator casting, langsung saja akan muncul error. Tapi kalau seperti ini itu nggak error lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke kelas tadi. Ya, penggunaannya sama saja. Kalau ini tipe data sheet, sedangkan ini adalah tipe data kelas. Nah, pertama di sini silinder. Jadi di sini yang disimpan pada C1 adalah objek silinder. Tapi sebetulnya C1 itu sendiri adalah circle. Atau apa sih contohnya? Ini ya kayaknya. Oh. Oke, ya. Saya jelasin berdasarkan ini dulu ya, nanti saya lanjut ke itu. Karena itu penjelasannya nyambung ke abstrak kelas materi minggu depan. Nah, jadi di sini jadi ada objek circle, ya objek circle C1. Nah, C1 ini sebetulnya tipe datanya itu adalah circle. Circle itu ya berarti objeknya kan lebih tinggi daripada silinder. Nah, tapi circle itu C1 itu bisa digunakan untuk menyimpan objek dari subkelasnya. Jadi di sini kita simpan objek dari subkelasnya. Ya, subkelasnya adalah silinder. Kita simpan di C1. Tapi sebetulnya tipe data dari C1 itu adalah circle, ya, superkelasnya. Ya, seperti tadi circle, VH tadi. Kalau kita anggap tipe datanya itu adalah vehicle. Dia masih vehicle tipe datanya. Tapi rujukannya, objek yang disimpan itu bisa beda-beda. Jadi rujukannya ataupun objek yang disimpan itu bisa diri dia sendiri ataupun objek subkelas. Jadi di sini C1 itu menyimpan objek subkelas. Boleh. Tapi sebetulnya C1 itu sendiri tipe datanya adalah circle ataupun superkelas daripada silinder. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, saya mau simpan balik ya silinder CY2 sama dengan C1. Saya ingin menyimpan kembali C1 yang tipe datanya circle itu ke CY2 yang tipe datanya silinder, maka ini akan error. Ya, saat kita compile itu sudah langsung error. Ya, waktu di compile langsung error. Nah, jadi caranya kayak gimana? Caranya jangan langsung disimpan. Kan ini compatible type ya, nggak sama tipenya. Ini adalah yang lebih tinggi ya, circle disimpan di silinder. Kan nggak matching ya, nggak matching. Nah, caranya gimana? Di sini kita lakukan proses casting. Jadi C1 casting dulu jadi silinder. Ya. C1 casting jadi silinder, baru kemudian kita simpan di CY2 yang tipe datanya ini adalah silinder. Nah, maka di sini sudah tidak error lagi, sudah running programnya. Ini proses down casting, di mana superkelas kita simpan pada subkelas. Ya, superkelas disimpan pada subkelas. Down casting, yang lebih besar kita simpan ke yang lebih kecil. Nah, namun kita harus gunakan operator casting. Kenapa dikatakan down casting ini tidak aman? Nah, misal ya, sekarang saya ubah. Ada objek point. P sama dengan point. Nah, yang kita udah pelajari di inheritance point ya. Jadi ada titik dengan koordinat 3, parameternya ada 2. Nah, C
Kemudian saya menyimpan nih silinder C3 sama dengan, nah saya menyimpan T ke C3. Nah, T ke C3. Kalau dibuat langsung seperti ini pasti akan langsung error, karena memang nggak matching. Ya. Nah, tapi ini kan langsung error kompilasi, karena kan nggak matching ya, karena P ini kan tipe datanya point. Point masa mau disimpan di silinder? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, caranya gimana? Saya ubahlah. Nah, istilahnya saya ingin mengubah T-nya ini jadi silinder. Jadi T diubah dulu ke silinder, baru kemudian disimpan di C3 yang tipe datanya adalah silinder. Nah, di sini ya tidak lagi error kompilasi. Jadi saat compile itu tidak akan dianggap error. Saat compile, proses ini, downcasting ini tidak lagi dianggap error. Kenapa? Karena secara sintaks sudah betul. Kenapa sintaksnya sudah betul? T yang awalnya itu adalah point, diubah jadi silinder, dan disimpan di silinder lagi. Nggak ada masalah. Jadi menurut si compiler itu nggak ada masalah. Oke, ya. Sudah nggak konflik lagi tipe datanya. Tapi saat kita run program, ketemu aja baris yang ini, ya, ketemu baris yang ini, nah ini akan error. Kenapa error? Karena antara silinder dengan point itu nggak ada kaitan. Seperti tadi saya jelaskan ya pada vehicle tadi. Antara silinder dengan point itu nggak ada kaitan. Sehingga apa? Sehingga waktu di run programnya itu akan muncul exception, runtime exception. Ya, ini tipe datanya itu nggak sesuai. Nah, jadi makanya proses downcasting ini tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena operator casing ini bisa kita ubah suka-suka. Jadi maknanya T ini kita ubah jadi silinder, boleh aja. Compiler itu nggak akan bisa ngecek. Tapi saat apa nanti akan bermasalah, menjadi tidak aman saat kita jalankan program. Itulah sebabnya downcasting tidak aman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi nanti akan muncul error yang namanya class cast exception. Salah casting istilahnya ya. Jadi error class cast exception ini termasuk runtime error. Jadi dia akan muncul saat program kita jalankan. Ini tadi saya contohkan antara circle ya circle C1 dengan P1. Nah, P1 disimpan di C1 itu langsung error kompilasi. Kenapa error kompilasi? Karena memang nggak matching, ya, nggak ada kaitan. Nah, tapi kemudian kita ubah P1 menjadi circle, disimpan lagi di circle. Pada kode program yang ini, ya, ini tidak akan memunculkan error kompilasi. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Seperti tadi saya jelaskan, P1 udah diubah ke circle, disimpan lagi di circle. Oke, error. Nggak ada error. Ya, secara sintaks itu sudah betul. Istilahnya, secara sintaks, tipe datanya udah sama. Ya, P1 itu udah circle, P1 juga circle. Secara sintaks juga oke. Grammarnya udah oke. Nah, tapi waktu kita run program, nah baru muncul errornya. Kenapa muncul error? Karena salah casting. Salah casting apa namanya? P1 kok di casting jadi circle, padahal P1 ini point, dan antara point dengan circle nggak ada kaitan. Ya, jadi maknanya salah casting. Class cast exception. Salah casting ya. Kelasnya salah di casting. Itu maknanya. Nah, yang lainnya bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ada lagi yang lainnya. Nah, ada operator Java, yaitu operator instant of. Nah, operator instant of ini
istilahnya operator yang akan mengembalikan nilai true ataupun false, di mana kita bisa gunakan untuk mengecek apakah satu objek itu merupakan anggota daripada objek lain. Jadi jika memang betul, maka dia akan mengembalikan true, tapi kalau bukan ya berarti false. Misalnya ini ya, ini C1 dengan C1 itu merupakan circle, C1 juga circle. Ya. Kalaupun misalnya kita gunakan operator instant of, apakah C1 itu anggota daripada circle? Betul, karena memang kita datanya circle kan. Nah, apakah C1 anggota daripada silinder? Salah. Ya, kenapa salah? Karena C1 memang superkelasnya, dia tidak menyimpan, dia bukanlah anggota daripada silinder, karena dia yang supernya. Nah, tapi sebaliknya di sini, apakah CY1 itu merupakan anggota daripada circle? Betul. Nah, kenapa betul? Karena memang CY1 itu tipe datanya adalah silinder. Silinder itu merupakan subkelas dari circle. Jadi karena dia merupakan subkelas dari circle, saat kita gunakan operator instant of, apakah CY1 anggota daripada circle? Benar. Ya, ini dia operator yang bisa digunakan untuk mengecek apakah ada kaitan inheritance di situ. Ya, apakah satu objek itu merupakan anggota daripada kelas dia ataupun superkelas. Ya. Nah, misalnya seperti ini juga ya, circle C2 sama dengan new cylinder. Jadi kalau kita cek ya, apakah C2 anggota dari circle? Betul, karena memang kita datanya circle. Nah, kemudian kita cek lagi apakah C2 itu merupakan anggota daripada silinder. Nah, betul juga. Ya, kenapa betul di sini? Kalau yang tadi salah, kenapa di sini betul? Nah, karena yang disimpan saat ini, ya saat ini yang disimpan itu adalah objek silinder yang disimpan pada C2. Jadi C2 ini otomatis dia juga circle, dia juga silinder. Makanya kedua-dua ini adalah true. Paham ya maksudnya? Jadi instant of itu istilahnya operator pada Java untuk menguji ataupun mengecek apakah suatu objek itu merupakan anggota daripada kelas tertentu. Jika benar, maka dia kembalikan true. Jika tidak, maka dia akan kembalikan false. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian, nah ini sebetulnya ada latihan. Nanti waktu nggak ya? 3, 4, 3. Ini latihannya, ya. Ada kelas test. Nah, ini nanti akan berkait dengan yang minggu depan. Buat dulu kelas shape. Kelas shape-nya bisa dicontoh yang ini. Kebetulan di sini saya nggak buat. Ya, kalian buat dulu. Ya, kelas shape. Kelas shape itu bentuk, ya kan? Bentuk. Ya, bentuk 2 dimensi anggapannya. Bentuk 2 dimensi di mana atributnya itu adalah color. Ya, color. Kemudian apa ini namanya? Metode konstruktornya. Metode konstruktornya di sini diberikan satu aja metode konstruktor yang ada parameter, di mana parameternya itu adalah warna ataupun color. Nah, kemudian nanti ada tambahan metode toString. Nah, metode toString itu nanti dia akan mengembalikan representasi objek daripada kelas shape. Jadi nanti akan tercetak kalau kita panggil string ln itu akan tercetak shape of color, colornya apa, ya warnanya apa. Ya, kalian buat ini dulu sekarang. Berikutnya rectangle. Nah, rectangle ini merupakan turunan daripada kelas shape, ya. Buat kelas rectangle, extend shape, di mana rectangle ini kan persegi, jadi variabelnya itu ada lebar dan width, jadi private integer length itu panjangnya, private integer width untuk lebarnya. Kemudian metode konstruktornya di sini ada parameter yaitu color, length, dan width. Yang pertama
isinya adalah super.color, maksudnya kita panggil metode konstruktor dari superclass, ya, diberikan warna, colornya itu apa, kemudian berapa panjangnya dan berapa lebarnya.